Ya, selain bersilaturahim ke sana kerabat dan keluarga, lokasi wisata menjadi tempat yang banyak dikunjungi warga di libur Lebaran. Saat ini sudah ada produser CNN Indonesia Rangga Umara di Batu, Jawa Timur. Selamat siang Rangga, ini destinasi wisata mana saja yang menjadi favorit warga saat ini yang sedang berlibur di Batu? Ya, selamat siang Iqbal. Iqbal, saat ini saya berada di Jatim Park 1 di Kota Batu di Jawa Timur, dan Jatim Park 1 ini adalah salah satu destinasi yang banyak diburu oleh pemudik, oleh warga dalam masa liburan Lebaran sekarang ini dan juga pada tahun-tahun sebelumnya. Sampai siang ini saja menurut data dari petugas sudah ada sekitar 2.500 hingga 3.000-an orang yang sudah datang ke tempat ini, dan dipastikan nanti sampai penutupan malam sekitar jam 9 nanti maka akan mungkin diestimasi ada sekitar 7.000 atau 8.000 orang yang akan datang ke Jatim Park 1 ini. Tempat wisata ini adalah tempat wisata dengan konsep hiburan keluarga begitu, menyuguhkan berbagai macam wahana, dan juga adalah tempat wisata dengan konsep pendidikan. Nah, ini sangat disukai oleh para keluarga, apalagi mereka yang membawa anak-anak. Salah satunya yang paling disukai adalah ini. Anda bisa saksikan di sini adalah diorama tentang selamatan atau sedekah bumi. Nah, ini sedekah bumi ini adalah salah satu tradisi yang lekat sekali, masih banyak terjadi, masih banyak dilakukan oleh warga Jawa Timur, terutama di daerah, di kampung-kampung, di desa-desa, terutama pada saat mereka setelah panen, kemudian mereka melakukan selamatan sedekah bumi, begitu membawa hasil panen mereka, membawa hasil bercocok tanam mereka, kemudian dipertontonkan begitu sambil meminta doa kepada Yang Kuasa tentunya agar panen mereka di tahun berikutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan ini diorama ini sangat disukai. Anda bisa lihat di sini banyak sekali, tidak hanya anak-anak saja yang suka, tetapi juga orang-orang tua tentunya sambil selfie. Ini menjadi pengalaman yang sangat menarik tentunya bagi para pemudik yang biasanya berada ataupun berasal dari luar kota, yang mungkin saja mereka tidak pernah merasakan pengalaman yang menarik seperti ini. Tidak hanya itu, di Jatim Park ini juga ada diorama yang lain, salah satunya juga adalah satu set gamelan. Nah, berbeda dengan misalnya museum ataupun tempat-tempat lain yang juga menyuguhkan ornamen-ornamen macam ini. Biasanya kalau di sana tentu kita bisa ingat begitu, biasanya di samping kiri kanan itu sudah ada tulisannya jangan dimainkan. Nah, tetapi kali ini tidak. Ini justru dibuat, memang sengaja dibebaskan bagi para pengunjung yang datang untuk merasakan, untuk menikmati pengalaman tersendiri bagi mereka tentunya. Di hal-hal semacam ini, bagi masyarakat, sebagian masyarakat yang berada di perkotaan mungkin hal yang asing, dan saat mereka berada di sini mereka bisa merasakan pengalamannya, mereka bisa turut memainkannya, dan bisa saja bahwa mereka setelah dari sini mungkin akan memiliki memori yang cukup kuat tentang asiknya bermain budaya, asiknya mengenal budaya mereka sendiri, dan mungkin setelah besar mereka menjadi salah satu generasi begitu yang peduli terhadap kelestarian budaya. Kemudian ada lagi, ini adalah satu set diorama lengkap begitu, real time, sesuai dengan ukuran aslinya tentang wayang. Seperti di gamelan tadi, semuanya bebas untuk masuk, untuk berselfie, untuk melihat apa saja sebenarnya yang dibutuhkan atau yang ada dalam setiap pagelaran wayang yang sangat tidak asing bagi masyarakat Jawa ini. Kemudian yang juga tidak kalah menariknya adalah topeng Malangan. Nah, saya akan mengajak Anda ke diorama berupa topeng Malangan. Ini adalah 1000 topeng Malangan sesuai dengan tajuknya. Ini juga menjadi hal yang sangat spesial. Tentunya bagi Anda yang penyuka selfie begitu, Anda bisa saksikan di belakang saya, di sekitar saya ada banyak orang juga yang ikut-ikutan berselfie dengan latar belakang dari patung-patung ini. Nah, bisa saya ceritakan sendiri apa pentingnya topeng Malangan kemudian dipajang menjadi satu diorama yang cukup besar ini, karena Malangan atau topeng Malangan ini adalah salah satu tradisi yang lekat begitu dengan kehidupan warga Malang. Jadi ada 1000 wajah topeng Malangan yang dibuat, dan itu semuanya menunjukkan mimik-mimik yang berbeda. Ada yang mimik berwajah baik, berwajah buruk, berwajah seperti raksasa dan sebagainya. Tentu memiliki simbol-simbol tersendiri, tradisi-tradisi sendiri yang harus dijaga. Ini kuat sekali dengan pesan moral, sehingga tentunya tidak hanya sekedar selfie di sini, para pemudik, para warga yang datang di sini bisa mempelajari begitu, minimal mengenal tentang apa budaya khususnya dari topeng Malangan
ini yang tersebar di Jatim Park ini. Iqbal. Menarik sekali, ini libur sambil menambah ilmu pengetahuan. Tapi Rangga, seperti kita ketahui bahwa Malang itu kan daerah yang sejuk, kadang suka mendung, bahkan hujan. Apa tips bagi yang ingin datang ke Batu untuk berlibur saat ini? Terutama ya untuk tempat-tempat liburannya seperti itu, Rangga. Ya, saya tidak terlalu mendengar pertanyaan Anda, Iqbal, tetapi mungkin yang harus diperhatikan oleh para pemudik yang sekarang akan berkunjung ke Malang atau sudah memiliki rencana begitu untuk besok ataupun pada masa libur ini untuk berkunjung ke Malang, ke Kota Batu, sebenarnya adalah berhati-hati begitu, karena ini adalah musim yang sangat padat, musim yang sangat penuh begitu juga dengan para pemudik. Di jalan-jalan tentu akan macet, padat dan sebagainya, terutama di jalan menuju Kota Batu dari arah Malang. Jalan-jalannya cukup sempit dan tidak terlalu lebar, dipastikan akan terjadi antrian yang cukup banyak sehingga memang dibutuhkan kesabaran begitu, dan jangan lupa untuk berangkat lebih pagi agar bisa terhindar dari kemacetan lebih awal. Dan juga sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa kendaraan Anda dalam keadaan prima, sehingga karena kondisi Kota Batu sendiri berkelok-kelok, naik ke dataran tinggi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk berkendara hingga menjamin keselamatan untuk tiba ke lokasi wisata ini, Iqbal. Baik Rangga Umara, terima kasih dan jangan lupa langsung ikut berlibur di sana.